Mitra Pas, seputar kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan tentunya sekali lagi kita sore kali ini sudah sampai pada bagian surat Al-Hajj ayat ke-41. Dan di Studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas FM Pati, pendengar setia radio Pas FM Pati dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah agar semua yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah memberikan ridhonya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Amin. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita Surah Al-Hajj ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Wa iyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa Thamud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirina summa akhadtuhum fakaifa kana nakir. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kita baca penjelasannya dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibni Abi Hatim hadasana Abi hadasana Abu Rabi Az-Zuhrani hadasana Hamad bin Zaid an Ayyub wa Hisam an Muhammad qala Utsman bin Affan fi ma nazalat. Riwayat ini dengan sanad Ibnu Abi Hatim dengan beberapa sanad yang panjang yang telah saya sebutkan tadi, mengutip pernyataan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada para sahabat Khulafaur Rasyidin. Pernyataannya Utsman ngeten. Fa akhrajna min diyarina bi ghairi haqqin illa an qulna rabbunallah. Kita, kata Utsman bin Affan,
dikeluarkan dari tanah kelahiran kita, artinya para sahabat Muhajirin dikeluarkan, diusir dari Mekah, bukan karena sebuah kesalahan, tapi karena mereka berpegang teguh dan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, memperjuangkan agama tauhid la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka, para sahabat Muhajirin, menempatkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditempatkan di kota Madinah. Kemudian Allah menganugerahkan kekuasaan kepada para kaum Muhajirin untuk memimpin orang-orang Islam dari kota Madinah. Mereka aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa atina az-zakah, mereka membayar zakat, wa amarna bil ma'ruf wa nahaina 'anil munkar, dan mereka juga memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi ayat alladzina immakanahum fil ardi aqamus shalah ini diturunkan untuk para sahabat Khulafaur Rasyidin. Yang ini adalah salah satu kemukjizatan Al-Quran, memberikan sebuah berita yang belum terjadi. Karena pada ayat ini turun di masa Nabi, sedangkan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini belum memimpin. Tapi ayat ini mengabarkan bahwa suatu saat mereka akan menjadi pimpinan orang-orang Islam. Ini tanda dari kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sering memberikan kabar tentang berita-berita yang belum terjadi. Di antaranya dalam surah Ar-Rum, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ketika orang-orang Romawi berkonfrontasi dengan Persia, maka para penduduk Mekah ini mendukung sesuai dengan keyakinannya. Orang-orang Islam, para sahabat ini karena mempunyai kedekatan dengan agama Nasrani, artinya agama Islam dan agama Nasrani ini sama-sama agama samawi, mempunyai kesamaan mereka, agama yang bersumber dari langit, mempunyai kitab suci dan percaya dengan adanya hari kebangkitan. Maka berdasarkan ini mereka lebih menjago atau memilih kepada orang Romawi yang mereka beragama Nasrani. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy karena kedekatan keyakinan mereka dengan paganisme penyembah berhala, mereka cenderung membela kepada Persia. Dan orang-orang kafir Quraisy ini mencerca orang-orang Muslim. Wahai orang Muslim, lihat Romawi yang katanya mempunyai kedekatan dengan kalian, mereka juga mempunyai nabi seperti kalian, mempunyai kitab suci seperti kalian, dan mereka juga percaya akan adanya pertolongan dari langit, tapi ternyata keok. Al-Quran mengabarkan ghulibatur rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bangsa Romawi dikalahkan di bumi yang dekat, artinya bukan di Eropa tapi di wilayah Syam. Tapi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka bangsa Romawi setelah dikalahkan, tahun-tahun berikutnya mereka akan menang. Dan ternyata ini benar. Tahun-tahun berikutnya Romawi yang dipimpin oleh Heraklius ini mengalahkan bangsa Persia dan sampai merangsek ke wilayah-wilayah jantung-jantung pertahanan Persia di Iran. Ini adalah tanda kemukjizatan Al-Quran, menghabarkan suatu hal yang belum pernah terjadi dan kemudian terjadi betul. Sebagaimana ayat alladzina immakanahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah, ini adalah sebuah pernyataan tentang kabar berita yang belum terjadi, yaitu tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kita tahu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar,
kemudian dilanjutkan oleh Umar, ya, dilanjutkan oleh Utsman, oleh Ali, dan di masa Ali ini muncullah beberapa fitnah-fitnah. Di antaranya setelah terbunuhnya Utsman bin Affan oleh pemberontak, maka Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu itu statusnya adalah gubernur Damaskus memberikan surat kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, saya tidak akan berbaiat atas kepemimpinanmu sebelum engkau menyelesaikan masalah pembunuhan Utsman." Kemudian surat itu dibalas oleh Ali, diberikan kepada Muawiyah. "Wahai Muawiyah, bagaimana mungkin saya dapat menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman sedangkan negara masih dalam keadaan gonjang-ganjing? Kamu kesini, berbaiatlah kita bersama-sama untuk meredakan pemberontakan, kemudian nanti kita akan menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman." Ternyata Allah berkehendak lain, sunnatullah berjalan. Ali teguh dengan pendapatnya dan Muawiyah juga teguh dengan pendapatnya. Akhirnya mereka terbelah menjadi dua kepemimpinan, dua daulah, yaitu pertama Ali memimpin kaum muslimin dari Madinah, sedangkan Muawiyah memimpin kaum muslimin dari Damaskus. Jadi dari masalah yang kecil sebenarnya, Utsman menuntut agar Muawiyah menuntut kepada Ali agar pembunuh Utsman diadili karena Utsman adalah saudara dari Muawiyah, dan Ali mempunyai pendapat tidak mungkin menyelesaikan masalah sebelum kamu datang ke sini, dan akhirnya mereka terpecah. Setelah peristiwa perpecahan ini, ya, banyak sahabat-sahabat ini yang merasa tidak nyaman berada di jazirah karena mendukung Ali juga pekewuh dengan Muawiyah, mendukung Muawiyah juga pekewuh dengan Ali, ya, karena semuanya adalah teman mereka, sahabat mereka. Akhirnya sahabat ini banyak bermigrasi, hijrah sampai ke wilayah Asia Tengah, sampai ke dataran China, dan ada sebagian riwayat keluarga Baros ini menyeberang sampai ke Nusantara. Kalau kita melihat dalam satu sisi, kelihatannya ini sebuah kejadian yang negatif. Terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Tetapi kalau kita mau mengambil hikmah, dari satu sisi juga ada sisi positif. Apa itu? Dengan perpecahan ini maka Islam menyebar. Islam menyebar di wilayah Asia Tengah dengan penyebaran sahabat. Islam menyebar sampai ke wilayah Asia Tenggara dan sampai ke Nusantara karena penyebaran sahabat. Maka dalam penjelasan Inna kaida syaitani kana dha'ifa, menurut Al-Ghazali, pada kenyataannya setan itu nanti akan selalu kecewa. Diceritakan ketika ada Pak Yai mempunyai gus yang banyak, kemudian diadu domba oleh setan, kemudian gus yang satu pindah di Kalimantan, gus yang satu pindah di Sumatera, dan begitu selanjutnya. Kemudian bagaimanapun mereka ini adalah orang alim, dimanapun ia berada pasti ia menyebarkan ilmunya, dan akhirnya setan pun kecewa karena pertumbuhan umat, pertumbuhan ilmu bisa menyebar ke seluruh wilayah yang ada di alam semesta ini. Jadi sebenarnya apapun itu kalau kita mau ambil hikmah ada. Wa iyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adu wa samud ila akhirih. Yaqulu ta'ala musalliyan li Nabi Muhammad fi takdzibi man khalafahu min qaumi. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, ayat ke-42 sampai 44, ini adalah sebuah hiburan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jika dalam perjuanganmu kau didustakan, jangan pernah galau, jangan pernah sedih, karena nabi-nabi sebelum kamu mereka juga mengalami penolakan, pendustaan yang sama. Kaum Ad dengan nabinya Nabi Hud alaihissalam, mereka juga mendustakan dan melawan Nabi Hud. Kaum Ad, sebagaimana kita ketahui, mereka adalah terkenal dengan kaum yang tinggi besar, kuat,
yang berada di wilayah sekarang berada di sekitar Lebanon dan Yordania. Kemudian kaum Samud dengan nabinya Nabi Soleh. Ini berada di wilayah Yaman. Ini terkenal dengan bangunan-bangunannya yang infrastrukturnya yang bagus, irigasinya yang bagus, bahkan ahli di dalam memahat bukit dijadikan tempat tinggal. Kemudian diceritakan kaum Ibrahim yang pada waktu itu tidak hanya didustakan, bahkan dibakar api oleh Raja Namrud. Dan juga kaum Lut yang berperilaku keji, yaitu kalau sekarang adalah perilaku LGBT, perilaku homoseksual dan lesbian, yang didakwahi, diingatkan oleh Nabi Lut, tapi justru mereka mengingkari. Kemudian wa ashabu Madyan, kaum Madyam dengan nabinya Nabi Syu'aib, ini terkenal kaum yang kaya raya, yang ketika didakwai oleh Nabi Syu'aib, mereka selalu mengunggulkan hartanya dan berkata, wahai Syu'aib, kau bukan siapa-siapa bagi kami, karena kau tak mempunyai harta apapun, dan kami adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang besar dari kaum ini. Kemudian kaum Nuh, umat Nabi Nuh ini terkenal sebagai kaum yang kuat. Tetapi ketika Nabi Nuh, kaum yang kuat dan keras, ketika Nabi Nuh berdakwah bahkan sampai ratusan tahun pun Nabi Nuh didustakan. Maka engkau wahai Muhammad, ketika kau dalam dakwahmu menerima penentangan, kesulitan, maka bersabarlah. Ini adalah musallian atau ayat yang menghibur kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi Muhammad ketika berjalan-jalan di Pasar Uqad, beliau melihat sosok Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab kalau sekarang itu adalah preman di Pasar Uqadnya. Dia selalu gulat MMA kalau sekarang ya, dan selalu menang. Dan Nabi mendoakannya, Allahumma a'izil Islamah bi Umar. Dan yang menjadi saksi adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan doa ini kepada Umar, dan Umar tidak menanggapinya karena bagi Umar itu tidak penting. Akhirnya Allah menghendaki Umar digugah hatinya lewat lantunan surah Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Kemudian ia mendatangi rumah Zaid bin Alqam yang digunakan sentral dakwah Nabi pada waktu itu, dan menyatakan, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Umar masuk Islam, pernyataan pertama kalinya kepada Nabi adalah demikian, wahai Nabi, wahai Rasulullah, bukankah yang kita perjuangkan ini benar? Nabi menjawab, iya. Kalau begitu kenapa kita selalu sembunyi-sembunyi? Kenapa kita enggak terang-terangan saja? Nabi menjawab, Umar, itu akan berbahaya dan aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Dengan lantang dan tegas Umar berkata, wahai Rasulullah, saya ini Umar. Ini adalah jawaban Umar. Artinya dia tidak pernah takut dengan siapapun, tokoh, preman sekalipun yang ada di Mekah. Akhirnya Umar bergegas keluar dari rumah Zaid bin Arqam, dan yang pertama kali didatangi adalah Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal adalah sosok orang tokoh yang kuat, termasuk pemuka kaum Quraisy yang paling getol memusuhi Nabi. Kemudian Umar mengetok pintu Abu Jahal dan berkata, wahai Abu Jahal, apa kau telah mendengar berita terbaru hari ini? Abu Jahal terdiam. Umar berkata, aku Umar telah masuk Islam. Dan ternyata Abu Jahal mau marah tapi gak berani sama Umar. Dan seterusnya Umar mengetok pintu-pintu tokoh-tokoh orang-orang Quraisy dan menyatakan keislamannya. Ini adalah perjuangan Nabi ya. Perjuangan Nabi yang berlika-liku kemudian diperkuat dengan adanya masuk Islamnya Umar dan Hamzah, dan setelah itu turun fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Apa hikmahnya? Hikmah di dalam perjuangan kita berjuang, terkadang ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang tokoh tapi bisa kita lakukan. Ada hal, poin-poin yang tidak bisa dilakukan oleh kita tapi bisa dilakukan oleh orang lain. Contoh tadi yang saya ceritakan, Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling istimewa, number one. Tetapi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Abu Bakar.
Apa itu? Menggetarkan hati orang-orang kafir. Karena Abu Bakar adalah pria yang baik, yang sopan. Nah, menggetarkan hati orang kafir ini juga sebenarnya sebuah instruksi dari Allah, dan tidak bisa dilakukan oleh Abu Bakar, tetapi bisa dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka dakwah itu sebenarnya menggunakan apapun. Para pemuda, mari kita gunakan sosmed kita dengan berbekal keterampilan di dalam mengoperasikan gadget. Kita bisa satu kata, dua kata kita ajak kepada teman-teman kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Di dalam hal kemungkaran sebenarnya tidak harus, ya, saya ulangi, tidak harus kita ini kemudian marah-marah, kemudian kita lalu melakukan sweeping di tempat-tempat lokalisasi atau tempat-tempat apapun, karena itu bukan otoritas kita. Tetapi kita meniru bagaimana cara ulama. Berapa banyak generasi muslim yang mereka meninggalkan maksiat, yang mereka sama sekali tidak mengenal zina, sama sekali tidak mengenal miras, karena dididik oleh ulama di pesantren-pesantren, karena dididik oleh ulama lewat majelis-majelis taklimnya. Ini juga bagian dari nahi mungkar. Karena nahi mungkar adalah intinya al-intiha, berhenti dari kemungkaran. Mungkin beberapa orang, mungkin beberapa pejabat dengan otoritasnya, dengan SK-nya, dengan tanda tangannya bisa meninggalkan, bisa menutup beberapa lokalisasi, tetapi ulama dengan ilmunya bisa melakukan gerakan-gerakan preventif yang menghindarkan generasi-generasi muslim dari perbuatan-perbuatan tercela. Ini juga bagian dari nahi mungkar. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hiburan kepada Nabi dengan menceritakan keadaan kaum Samud, kaumnya Nabi Salih. Faka'ayyim min qaryah, berapa banyak desa-desa yang Allah telah menghancurkannya. Wahiyya dhalimatun, mereka berbuat zalim. Fahiya khawiyatun ala urshiha. Kemudian wa bi'ri mu'attalah. Bi'ri mu'attalah itu artinya sumur yang ditinggalkan penghuninya. Dalam tafsir Al-Munir, karya dari Syekh Nawawi Al-Madani, diceritakan ketika Nabi Soleh dan pengikutnya diselamatkan Allah dari azab yang menghancurkan kaum Samud, kemudian Nabi Soleh menuju sebuah perkampungan yang dinamakan Hadura. Setelah di sana Nabi Soleh meninggal dunia. Kemudian perkampungan itu terkenal dengan sebutan Hadramaut, yang sampai sekarang masih terkenal, didiami para habaib-habaib yang tersohor. Kemudian perkampungan Hadura itu dipasrahkan sepeninggalan Nabi Soleh, dipasrahkan kepada seorang yang bernama Hasir ibnu Jalas. Dan Hasir ibnu Jalas ini mengangkat seorang wakil yang bernama Sinjarib sebagai wakilnya. Mereka tinggal di Hadura selama suatu masa. Kemudian dalam masa-masa berikutnya sepeninggalan Nabi Soleh, ternyata kaumnya Nabi Soleh ini kembali lagi dengan kekafirannya, dan mereka kembali menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka yang bernama Hadhalah ibnu Sofwan, tetapi justru mereka membunuhnya. Dan Allah menurunkan azab yang kedua kalinya, menghancurkan perkampungan-perkampungan, perkotaan-perkotaan yang telah dibangun, hancur lebur, menjadi sepi, tidak berpenghuni. Bahkan sumur yang pernah digunakan oleh Nabi Soleh pun menjadi kosong dan tidak terpakai. Ini maksud dari wabi'ri mu'attalah. Ini dalam tafsir Al-Munir karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Dhalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'ri mu'attalah wa qasrim masjid. Qasrim masjid ini adalah istana-istana putih,
istana-istana yang dicat dengan gamping pada waktu itu ya, yang berwarna putih. Jadi warna putih itu warna elegan. Warna putih adalah sebuah istana-istana yang ada di Yaman yang diazab oleh Allah dan ditinggalkan oleh penghuninya semua binasa, kemudian menjadi perkampungan yang mati, sunyi dan tak berpenghuni. Karena apa? Karena adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan juga ada Fir'aun yang menentang kepada Nabi Musa. Setelah didakwahi Nabi Musa selama 40 tahun dan Fir'aun menentangnya. Dan Allah binasakan Fir'aun dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Wa fi sahihain, di dalam hadis sahih ada yang menarik, yang terjadi percakapan antara Musa dan Fir'aun. Ketika Musa mendatangi istana Fir'aun untuk berdakwah, Fir'aun bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, siapa Tuhan menurut kamu?" Karena memang Nabi Musa waktu kecil itu pernah diasuh oleh Fir'aun. Musa menjawab, "Tuhanku adalah Tuhan langit dan bumi." Fir'aun dengan sombong menjawab, Musa, kalau di bumi yang saya tahu Tuhan ya cuma saya. Sedangkan pernyataanmu Tuhan di langit, sebentar, saya akan memerintahkan Haman yang ahli arsitek untuk membuat piramida. Kemudian saya akan mendongak ke langit untuk melihat apakah benar di sana ada Tuhan. Akhirnya Nabi Musa mulai sadar, wah ini Fir'aun mulai tidak benar. Saya harus merubah hujah saya, harus merubah pernyataan saya agar mudah dipahami oleh Fir'aun atau orang-orang sekeliling Fir'aun. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan sebuah statement hujah yang sederhana tapi mematikan. Nabi Musa mengatakan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalun. Tuhan kalian semua adalah Tuhan nenek-nenek moyang kalian juga. Dari pernyataan yang sederhana ini, orang-orang di sekitar Fir'aun ini menjadi tersadar. Mereka berpikir, wah betul juga si Musa ini. Lah kalau Fir'aun ini mengaku Tuhan, terus Tuhannya bapak-bapaknya, kakeknya, Tuhannya siapa? Kan Fir'aun datangnya terlambat. Nah, kan juga lucu juga antara Tuhan dan bumi, ini masih dulu bumi. Tuhannya kan Fir'aun. Lalu yang menciptakan bumi siapa? Dari pernyataan yang sederhana ini dapat menggugah logika pemikiran para orang-orang di sekitar Fir'aun, dan mereka secara sembunyi-sembunyi beriman dengan dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Maka sebenarnya dari cerita yang singkat ini penting bagi kita untuk memahami betul konsep la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dalam istilah bahasa Arab, ketika kata itu didahului dengan fa'lam, itu artinya pelajari dengan ilmu. Jadi tidak hanya dibaca berapa kali, tapi fa'lam adalah ketahui dengan ilmu, dengan logikamu. Kenallah Allah dengan berpikir dengan sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita berpikir dengan adanya alam semesta, ini adalah sebuah dalil utama keberadaan Tuhan semesta alam. Tidak mungkin alam yang bersifat wujud, yang sudah terwujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak terwujud. Suatu hal yang terwujud pasti ada penyebabnya. Lah penyebabnya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga berlogika, bagaimana mungkin seorang Tuhan dilahirkan di bumi? Lalu kalau Tuhannya lahir di bumi, berarti antara Tuhan dan bumi masih dahulu bumi. Lalu yang menciptakan bumi siapa? Ini logika-logika agar kita benar-benar memahami konsep la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi la ilaha illallah juga dipahami secara ilmu. Kita lanjutkan. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha
fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah mengingatkan kepada kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, bukankah kalian selalu berjalan? Orang Quraisy itu mempunyai kebiasaan kalau musim dingin mereka dagang di Yaman. Kalau dagang di Yaman pasti mereka melewati perkampungan kaum Samud yang dibinasakan. Jika musim panas mereka berdagang di Sam. Jika melalui Sam ia akan melewati perkampungan kaum Ad yang dibinasakan. Wahai kaum Quraisy, kamu kan juga selalu melihat sisa-sisa azab Allah yang menghancurkan kaum Ad dan kaum Samud. Lalu kenapa ketika datang Nabi di tengah-tengah kalian, kamu tidak mau beriman? Apakah kalian menunggu sampai datangnya azab? Nah, ini maksud dari afalam yasiru fil ardi. Ada hadis lagi tentang ayat ini. Hadatsana Harun bin Abdullah, hadatsana Sayyar, hadatsana Ja'far, hadatsana Malik bin Dinar. Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa ittakhidhi na'laini min hadidin wa asa sumasih fil ardi. Wahai Musa, buatlah sandal yang kuat dari besi kalau perlu, tongkat yang kuat, dan berjalanlah fasiru fil ardi. Karena dengan berjalan kau akan menemukan pelajaran-pelajaran. Nah, ini pentingnya. Maka bagi Imam Syafi'i, seorang pemuda itu harus merantau ya. Artinya merantau untuk mencari ilmu. Pemuda jangan hanya tengok-tengok di rumah, nanti tidak akan berkembang. Untuk mendapatkan pengalaman harus berjalan. Jadi perjalanan safar ini banyak manfaatnya. Dengan berjalan otak seseorang itu akan lebih cerdas ya. Kalau hanya di rumah dia akan terkengkang. Nah, maka berjalanlah, pemuda harus merantau mencari ilmu. Pemuda jangan sampai hanya berpangku tangan di rumah. Keluar dari rumah, bekali dirimu, karena sepanjang perjalananmu engkau akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang dapat menjadikan kehidupanmu menjadi lebih baik. Nah, ini wahyunya Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa saja diperintahkan untuk berjalan di muka bumi, berjalan, karena dari perjalanan itu akan banyak pelajaran. Nah, demikian penjelasan mulai dari ayat ke-41 sampai ke-46. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif. Baik Mitra Pas, sore kali ini untuk Anda yang bergabung, Anda bisa masuk melalui line telepon, kami tunggu. Silakan bisa lewat 02953858877. Sementara untuk SMS ataupun juga WhatsApp juga boleh melalui channel 085277999991. Yang sudah bergabung lewat telepon, Assalamualaikum Pak Syafem Pati. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Mas Udin di Juwana, Mas Ari. Silakan Mas Udin. Ya, ini mau menanyakan Pak Ustadz yang mengenai Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang bersih tegang itu Pak Ustadz. Okay. Tapi begini Pak Ustadz, kenapa justru di akhir hayat Ali bin Abi Thalib justru Muawiyah juga jadi sasaran gitu Pak Ustadz? Akan dibunuh juga, karena saya pernah baca sejarah juga gitu. Karena ada 3 yang dibunuh gitu. Tapi yang selamat yang terbunuh kan Ali bin Abi Thalib. Dan juga kebanyakan kaum Syiah juga tidak senang dengan Muawiyah. Nah, ini bagaimana sebenarnya penjelasannya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini Ustaz. Dan memang juga ada literatur yang menuliskan bahwa ada beberapa sahabat yang menginginkan untuk jadi syahid. Dan beberapa sahabat juga berpikir, wow, damai kok masuk syahid. Ternyata syahid betulan. Nah, mohon pencerahannya Ustaz ini. Betul. Karena kalau kita sampai salah memahami sejarah ini, kita akan menjadi Syiah pertama, yang kedua kita akan menjadi Khawarij. Maka kita harus berhati-hati. Jadi sebenarnya perselisihan antara Muawiyah dan Abi Thalib itu masalah ringan ya. Muawiyah menuntut agar pembunuh Utsman bin Affan diadili. Sedangkan Ali berijtihad, tidak mungkin saya menuntaskan kasus ini kalau kamu tidak ke sini. Negara belum stabil ya Ustaz? Iya, akhirnya terpecah. Kemudian dari ini muncul golongan Syiah. Golongan Syiah itu ciri-cirinya mereka terlalu mendewa-dewakan Ali,
kemudian mereka akan melaknat kepada Abu Bakar, melaknat kepada sahabat-sahabat, bahkan Umar yang paling menjadi sasaran. Karena sebenarnya Syiah itu balas dendam dari orang Persia karena mereka ditaklukkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi dia membabi buta. Sebenarnya juga dia tidak sepenuh hati mendukung Ali karena dia sebenarnya ada kebencian kepada orang Islam itu. Jadi ciri-ciri Syiah itu mereka akan memusuhi sahabat selain Ali, termasuk Muawiyah. Lah, sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita harus meyakini bahwa Ali sahabat Nabi, Muawiyah juga sahabat Nabi, dan Muawiyah merupakan salah satu khatib ya, penulis dari sekretariatan Nabi, banyak menulis hadis juga. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini dalam hal ini, sebagaimana kita ikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita diam di masalah mereka. Ya tidak kalau kita mau menganalog seperti sekarang kan ketika ada 01, 02 pasti ulama-ulama berbeda pandangan. Bahkan di zaman Wali Songo kita tahu Sunan Kudus mereka mencalonkan kepada Arya Penangsang, Sunan Kudus Arya Penangsang, Sunan Kalijaga mencalonkan Joko Tingkir, dan ternyata calon yang terpilih adalah Joko Tingkir. Kemudian terjadi pandangan. Kemudian poin yang ketiga, jangan sampai kita menjadi orang Khawarij. Orang Khawarij itu orang yang berlaku kasar dan mereka sering menggunakan ayat yang seharusnya digunakan untuk orang kafir, tapi justru digunakan untuk orang muslim. Ya, malah lebih baik orang kafir. Orang kafir itu misalkan non-muslim itu menisbatkan kita, menyebut kita itu kan orang Islam. Tapi kalau orang Khawarij itu parah, dia itu menyebut kita yang tidak seide dengan dia itu disebut kafir dan istiqlal, dihalalkan darahnya. Akhirnya timbul teroris-teroris seperti itu. Di masa Muawiyah juga sudah ada orang Khawarij. Orang Khawarij itu tidak percaya dengan Muawiyah dan juga tidak percaya dengan Ali. Dianggap Muawiyah ini tidak berhukum dengan hukum Allah, Ali juga demikian. Karena kedua-duanya tidak berhukum dengan Allah, mereka menggunakan dalil wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Kalau kafir ya dibunuh. Akhirnya dia mencoba membunuh keduanya. Muawiyah sudah pernah mau dibunuh, tapi Muawiyah itu kan protokoler. Jadi mempunyai pengawal, jadi gagal. Lah yang berhasil dia membunuh Ali. Padahal Ali sudah diingatkan oleh sahabat, Ali, kau itu pimpinan, kau itu mengangkat pengawal, protokoler. Karena ini mendapat berita orang-orang Khawarij membunuh kamu. Jawabannya Ali, pengawalku adalah kematianku. Itu Ali. Jadi kita harus pahami, karena kalau kita salah dalam memahami, kita akan menjadi Syiah. Salah memahami kedua, kita akan menjadi Khawarij. Terlalu mendewa-dewakan Ali menjadi Syiah, kemudian tidak menerima keduanya akan menjadi Khawarij. Dan Khawarij itu parah banget. Dia itu soleh, ibadahnya bagus, tekun, tapi tidak ada ilmunya. Jadi pernah suatu saat di masa Umar itu ada orang-orang embrio Khawarij, orang Mesir itu wadul kepada Umar. Sing diwadulke itu Amr bin As. Dia berkata kepada Umar, wahai Umar, Amr bin As ini tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Kemudian Umar kan orang cerdas, ia balik bertanya, wahai orang Mesir, apa kamu sudah membaca Al-Quran mulai awal sampai akhir? Sudah, bahkan setiap minggu saya khatam. Lalu apakah kamu sudah melaksanakan semua yang ada di Al-Quran? Mereka menjawab, ya sebagian. Lah iya, kamu saja melakukan sebagian, kok kamu menuntut orang lain melakukan semua? Ya kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Lah ciri-ciri orang itu selalu nggak terima dan selalu memberontak. Nah, maka harus kita pahami di masa itu ya. Sebenarnya permasalahannya permasalahan yang sederhana, cuma mungkin karena pengaruh situasi kemudian menjadi perpisahan. Dan saya garis bawahi, apapun yang terjadi akan menjadi baik. Dengan adanya perpecahan itu banyak sahabat yang menyebar ke Asia Tengah, ke daratan Cina, bahkan sampai ke Nusantara. Hikmahnya apa? Islam tersebar. Kalau mereka mungkin tidak jadi perselisihan, ya Islam muncul di jazirah. Itu hikmahnya. Demikian. Ya, baik tokoh Ali ataupun juga Muawiyah ini dua tokoh yang harus sama-sama kita hormati ya Ustaz. Hormati semuanya.
Baik, demikian Pak Mas Udin ya yang ada di Juwana. Kalau misalkan ingin bertanya kembali juga kami persilakan. Dan mitra apa silakan Anda bisa SMS ataupun juga WhatsApp di 0852779999 101. Atau line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385877. Fanspage kami ada di Radio Pas FM Pati. Kami juga live menggunakan audio visual, dan acara ini insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu Mitra Pas dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Yang sore ini juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Begini Ustadz, tentang hal yang tadi juga sempat diulas tentang beberapa masyarakat yang masih juga ketika Nabi sudah berdatangan tetapi mereka juga tidak mengimaninya sepenuh hati. Ada yang mengimaninya tetapi juga tidak melakukan apa yang diperintahkan. Jadi masih ngelintir sama air atau hukum di masyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan kehidupan yang sekarang ini kan ada beberapa hal yang sebetulnya tidak pas untuk dilakukan, tetapi kalau kita membendung arus ini kan juga kita akan ke pondal-pondal sendiri. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Jadi dalam dari apapun Pak Yuwono ini yang sudah bergabung, Pak Yuwono. Jadi dalam apapun perjuangan itu pasti ada rintangan, baik perjuangan dakwah di dalam agama Islam, perjuangan mencari nafkah untuk keluarga, perjuangan menggapai cita-cita, semuanya pasti ada rintangan. Dan ujian ini berdasarkan tingkat keimanan. Ujian yang paling terberat adalah para nabi, kemudian sumal amsal amsal yang menyerupai dan menyerupai. Jadi salah satu keistimewaan dari umat Muhammad adalah diberikan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, ini adalah keistimewaan. Jadi kalau bisa diterjemahkan secara mudah begini, ya Allah, ampuni saya ketika innasina, ketika saya lupa, au akhtona, ataupun ketika saya benar-benar salah, maka ampuni ya Allah. Dan Allah menjawab bala, iya. Jadi kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Kita umat Muhammad ya, yang diberikan keistimewaan oleh Allah, bisa diampuni dosanya meskipun tidak dengan istighfar ya. Contohnya innal hasanati yudhibnas sayiat. Dengan kita berbuat baik, ini akan menghapus kesalahan-kesalahan kita terdahulu. Poin kedua, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum. Apabila kita berhasil menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni. Dengan catatan masih dosa kecil ya. Karena dosa kecil kalau dilanggengke, dilakukan secara terus-menerus juga lama-lama akan menjadi besar. Nah, jadi tidak seperti anggapan orang Khawarij. Kembali ke Khawarij lagi. Orang Khawarij itu ketika melihat orang itu harus ideal. Kalau orang itu melakukan sebuah dosa besar, maka dihukumi kafir dan harus dibunuh. Kalau Ahlussunnah tidak, ya dosa saja, nggak ada hubungannya dengan kafir. Mungkin fasik iya. Jadi ada beberapa potensi yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan ampunan. Nah, jadi kita harus tetap husnudzon ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus husnudzon. Sebagaimana ayat ini, ketika Nabi bersedih dengan penentangan-penentangan yang ada di umatnya, Allah memberikan hiburan, wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum. Ketika kau didustakan di dalam perjuanganmu, ingatlah nabi-nabi terdahulu juga mengalaminya. Ini juga bisa kita terapkan kepada kita di dalam berjuang apapun yang kita perjuangkan. Maka ketika mengalami kesulitan, ingatlah orang-orang terdahulu, pendahulu-pendahulu kita juga mengalami ujian-ujian, dan ujian itu sebenarnya untuk mengetahui kualitas keimanan, kualitas ketakwaan, dan seberapa besar perjuangan. Insya Allah badai akan berlalu dan keberhasilan akan datang setelah adanya kesulitan. Demikian. Baik, ada penelpon lagi yang coba terima. Mungkin ini adalah penelpon terakhir kita. Assalamualaikum Pak FM Pati. Waalaikumsalam Mas Ari. Ya. Tadi mau menyambung Mas Ari ya. Mas Udin tadi di Juwana lagi. Ya, Silahkan. Begini Pak Ustaz. Karena kelompok Syiah itu juga ada yang moderat gitu Pak Ustaz. Saya pernah membaca juga. Termasuk yang mohon maaf ya, yang dulu pernah diputar juga di Radio Pas juga ya.
Habib Muhammad bin Ali itu juga praktis di ceramah. Ini bagaimana? Apakah juga ada Syiah yang baik seperti itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiah yang moderat yang ini juga bergabung. Kalau di Indonesia kan memang nggak terlalu kentara, meskipun juga ada yang mencoba untuk kentara-kentaraan ini. Ya, sebenarnya Syiah itu macam sektenya. Ada Syiah Imamiyah. Yang paling keras itu kan Syiah Rafidhah ya. Kalau Syiah Imamiyah itu kan ada sama-samanya dengan kesamaan dengan Ahlu Sunnah begitu. Jadi kita harus tahu tentang ciri-ciri Syiah yang mana yang moderat, mana yang Rafidhah. Syiah yang moderat itu ya mereka meskipun mengunggulkan Ali, tapi mereka masih menerima dan tidak mengkafirkan sahabat yang lain. Kan fatal. Al-Quran sudah memberikan klarifikasi ya tentang sahabat-sahabat, khususnya kan Utsman, terus kemudian Umar. Kan ini sudah final kan, mereka ini adalah ke dalam 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga ketika ia masih hidup. Kalau dikafirkan kan fatal sekali, berarti dia nggak percaya dengan Al-Quran. Ya, jadi memang harus kita yakini Syiah itu sebenarnya macam-macam tingkatan. Yang dikatakan oleh Bapak tadi Syiah moderat itu sekte yang Imamiyah ya, yang saya tahu itu. Kemudian Syiah yang sangat keras itu ada Syiah yang Rafidhah, yang di dalam khutbahnya selalu mencaci Aisyah, terutama itu mencaci Aisyah ya, mencaci Abu Bakar, mencaci dan Umar. Ini paling dicaci maki oleh orang-orang Syiah. Jadi kita di dalam bersikap ya kita sederhana saja. Tapi Syiah itu biasanya mempunyai keyakinan yang ia sembunyikan. Ketika ia berada di minoritas, dia akan sembunyi, artinya tidak menampakkan kekerasannya. Tetapi ketika ia menjadi mayoritas, ya ini juga akan berbahaya. Maka kita juga harus berhati-hati karena ini terjadi di wilayah Timur Tengah. Jadi Syiah itu memperbolehkan berbohong. Akidah mereka itu memperbolehkan berbohong ketika berada di minoritas. Demikian. Baik, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tempatkanlah kami dalam bumi yang Engkau ridhai. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah taufik agar kami selalu mendirikan sholat, agar kami selalu menunaikan zakat, dan kami selalu kuat di dalam amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, sebagaimana khulafaur rasyidin. Anugerahkan cinta ke dalam hati kami agar kami selalu mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali bin Abi Thalib, dan mencintai semua sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah, teguhkan akidah kami agar kami selalu berada di jalan syariat Nabi-Mu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami dari semua keyakinan-keyakinan, dari semua penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, teguhkan perjuangan kami sebagaimana Engkau meneguhkan perjuangan para nabi-nabimu, sebagaimana Engkau meneguhkan perjuangan para orang-orang soleh pendahulu kami. Kuatkan hati kami, yakinkan hati kami agar kami selalu berada di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian kajian tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hajj ayat ke-41 sampai ke-46. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.